Sahabat sekalian, pernah nggak merasa kalau hidup kita semakin hari semakin sibuk, tetapi hati kita justru semakin kosong? Setiap hari ada saja yang kita kejar, entah pekerjaan, bisnis, keluarga, target, dan berbagai urusan dunia yang seolah tidak pernah selesai. Kita bangun di pagi hari dengan banyak rencana, menjalani hari dengan penuh aktivitas, lalu tidur dalam keadaan lelah. Rutinitas kehidupan seperti itu yang kita ulang secara terus-menerus. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bahkan tahun berganti tahun. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, bagaimana hubunganku dengan Allah hari ini? Mungkin sholat masih kita kerjakan, mungkin Al-Quran masih sesekali kita baca, mungkin doa masih terucap dari lisan kita. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang terasa berbeda. Hati tidak lagi selembut dulu, doa tidak lagi sedekat dulu, air mata tidak lagi mudah jatuh ketika mendengar ayat-ayat Allah. Nasihat yang dulu mampu mengguncang hati, kini hanya lewat begitu saja. Dan yang lebih mengkhawatirkan, seringkali semua itu terjadi tanpa kita sadari. Bukan karena Allah menjauh dari kita, tetapi bisa jadi sedikit demi sedikit langkah kitalah yang semakin menjauh dari Allah. Hingga akhirnya kita terbiasa hidup tanpa banyak mengingatnya. Terbiasa melakukan dosa tanpa merasa bersalah. Terbiasa mengutamakan dunia dan melupakan akhirat. Jika hari ini hati terasa hampa, ibadah terasa berat, dan ketenangan semakin sulit ditemukan, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Mungkin ini saatnya kita bertanya dengan jujur kepada diri sendiri, kenapa aku makin hari makin jauh dari Allah? Sahabat sekalian, di umur kita yang semakin bertambah, dengan kehidupan dan rutinitas yang begitu padat, dengan tujuan yang kita sendiri tidak tahu akan seperti apa ujungnya, kehidupan dunia terasa sangat melelahkan. Ternyata benar, dewasa tidak seindah yang dibayangkan. Di tengah pikiran dan fokus yang selalu tertuju dengan dunia, ada satu ruang di hati yang terasa hampa. Suatu perasaan yang ingin diisi dengan sesuatu yang damai, sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang pilihan. Kalau tidak salah, mereka menyebutnya dengan iman. Iman yang hilang dari dada. Iman yang dulu pernah ada walau sedikit, tapi pernah membekas jauh di relung jiwa. Entah kenapa hati tiba-tiba ingin kembali merasakan nikmatnya iman, karena mungkin hati sudah mulai jenuh dengan dunia yang begitu-begitu saja. Penuh drama, konflik, pengakuan yang semakin diikuti ternyata semakin membingungkan. Tapi ada satu pertanyaan, bagaimana cara menemukan iman yang hilang? Sahabat sekalian, pertanda Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya. Allah tidak memberikan dunia kepada si hamba itu. Allah tidak memberikan jabatan atau pangkat yang tinggi di tempatnya. Allah tidak menjadikan si hamba orang terkenal dan disegani. Tapi tanda Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, Allah memberikan hidayah dan pemahaman agama kepada si hamba. Si hamba mungkin tidak sadar, tapi tiap hari Allah selalu memberikan hidayah. Entah tiba-tiba di jalan dengar kajian di masjid dari speakernya. Saat main medsos muncul short kajian. Saat nongkrong ada yang ngingetin kebaikan. Niatnya cari hiburan di YouTube, malah nonton video ini. Allah selalu memberikan jalan untuk hambanya agar kembali ingat kepadanya. Tapi terkadang kita yang enggan menerima hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kenapa kita tidak bisa menerima hidayahnya? Kenapa hati enggan untuk merasakan nikmatnya iman? Kenapa ibadah terasa berat untuk dilakukan? Kenapa Al-Quran sangat susah untuk dibuka dan dibaca? Kenapa hati dan badan menolak untuk taat kepada Allah? Kenapa makin hari makin jauh dari Allah? Sahabat sekalian, kalau pertanyaan-pertanyaan itu sudah muncul, artinya Allah masih sayang kepada kita. Kita tidak dibiarkannya jatuh terlalu dalam.
Kita masih diberikan kesempatan untuk kembali kepadanya. Mungkin sudah saatnya kita kembali kepadanya. Dan penyebab kita semakin hari semakin jauh dari Allah, itu semua karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Sekarang mari sama-sama kita renungkan tentang dosa-dosa kita di masa lalu. Mari sama-sama kita tundukkan hati kita buang ego kita dan kesombongan kita. Coba kita sama-sama ingat kembali hari-hari yang kita lalui dalam hidup. Hari-hari yang pernah kita isi dengan perbuatan dosa-dosa besar dalam hidup kita. Karena sungguh tak ada satupun manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Semua kita adalah para pendosa. Semua kita adalah kotor. Semua kita adalah hina di hadapan Allah. Semua kita penuh dengan aib. Bahkan aib kita ada di sekujur tubuh kita. Sesungguhnya aib kita ada dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kita. Semuanya ada bekas-bekas dosa di masa lalu yang kita kerjakan. Tidak mungkin ada orang yang tidak punya dosa di antara kita, sehingga dia merasa tidak perlu mengingat-ingat atau memuhasabahi dirinya. Tidak mungkin ada orang di antara kita yang suci sesuci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak dari kita yang bahkan sampai hari ini mungkin baru saja melakukan dosa besar kepada Allah. Atau mungkin kita tidak melakukan dosa besar, tetapi kita meninggalkan perintah Allah yang wajib, dan itu sama dengan dosa besar. Mari teman-teman kita renungkan perjalanan hidup kita. Sudah berapa tahun kita pergi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba kita renungkan. Sudah berapa tahun kita meninggalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa tahun kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa tahun kita mengabaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa tahun kita mengabaikan panggilan-panggilan azan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa tahun kita hidup hanya dengan pilihan kita sendiri, seolah-olah kita lebih tahu yang baik dan buruk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berapa tahun kita menjadikan Allah tidak lagi penting dalam hidup kita? Coba renungkan perjalanan hidup kita. Apa yang telah menjadikan hidup kita berantakan selama ini? Hal apa yang telah kita lakukan sehingga menjadikan hati kita malas melaksanakan sholat? Hal apa yang telah menjadikan rezeki kita sulit dan bahkan menumpuk hutang selama ini? Hal apa yang telah merusak akhlak kita sehingga kita menjadi pemarah selama ini? Hal apa yang telah menjadikan hubungan kita dengan kedua orang tua kita menjadi renggang selama ini? Tidak ada hal lain selain penyebabnya adalah dosa. Dosa satu-satunya penyebab hati kita menjadi keras. Dosa satu-satunya yang menjadikan rezeki kita sulit. Kalaupun kita mendapatkan harta, tetapi kita tidak mendapatkan bahagia. Kalaupun kita mendapatkan penghasilan yang besar, tetapi kita tidak mendapatkan keberkahan. Tidak ada yang bisa menjadikan hidup kita berantakan seperti yang dilakukan oleh dosa. Dosa yang telah menjadikan hubungan kita dengan orang tua menjadi senggang. Dosa yang telah merusak hubungan keluarga kita. Dosa yang telah menjauhkan kita dari orang-orang solih. Dosa yang telah membuat kita dalam kesia-siaan hidup. Tidakkah kita sadar kalau kita adalah pendosa? Apakah kita merasa tidak punya dosa? Sungguh orang yang sedikit dosanya pasti mudah bagi dia untuk bisa menangis ketika sholat. Apakah kita mudah menangis ketika sholat? Sungguh orang yang sedikit dosanya tidak akan pernah bosan membaca dan mendengar Al-Quran dibacakan. Bagaimana dengan kita? Berapa juz bacaan kita dalam sehari? Tidak mungkin hubungan kita dengan Al-Quran menjadi renggang, kecuali penyebabnya karena dosa. Cukuplah itu sebagai bukti kalau kita adalah pendosa. Tidakkah kita merasa diri kita banyak dosa? Apakah hati kita bergetar ketika nama Allah disebutkan? Itu adalah bukti kalau kita banyak dosa, yang menyebabkan hati kita membatu dan mengeras. Tidakkah kita sadar kita banyak dosa? Bahwa kita belum mampu benar-benar berbakti dan membalas semua jasa-jasa kedua orang tua kita. Tidak mungkin hubungan kita dengan orang tua menjadi buruk kecuali penyebabnya karena dosa. Tidakkah kita sadar kalau diri kita ini adalah pendosa? Lihatlah
Berapa sering kita marah dalam satu hari, karena sesungguhnya orang yang sedikit dosanya Allah akan kuatkan kesabarannya dan ditahan amarahnya. Sahabat sekalian, jika semua yang tadi kami sebutkan terjadi dalam hidup kita, kita mudah bosan membaca Al-Quran, kita malas untuk mendirikan sholat, kita jarang ke masjid, kita tidak bisa menahan amarah kita, hubungan kita dengan orang tua tidak baik, nama Allah disebutkan, hati kita tidak berasa apapun, maka cukup semua itu menjadi bukti sampai saat ini kita masih menjadi pendosa. Maka marilah teman-teman sekalian kita akui saja dosa-dosa kita. Karena orang yang tidak mengakui dosa-dosa dan kesalahannya adalah orang sombong di hadapan Allah. Akui saja kalau kita adalah pendosa. Kita adalah pendosa yang butuh ampunan Allah. Kita adalah pendosa yang butuh kasih sayang dan perhatian dari Allah. Kita adalah pendosa yang takut jika suatu saat harus kembali kepada Allah dan kita masih memikul dosa-dosa di punggung kita. Sahabat sekalian, kita mengakui bahwa kita adalah pendosa, tapi kita masih diberikan hidayah oleh Allah. Salah satunya mungkin dari video ini. Kita sekarang mulai sadar penyebab kenapa tiap hari kita makin jauh dari Allah. Itu semua penyebabnya salah satunya karena dosa-dosa yang kita lakukan. Jika kita sudah tahu penyebabnya, sekarang tinggal bagaimana ke depannya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Walaupun kita masih tetap akan berdosa, tapi kita akan berniat sungguh-sungguh untuk kembali kepada Allah. Berniat untuk meninggalkan dosa-dosa. Walaupun nanti akan kembali berdosa, tetap tidak akan bosan untuk meminta ampunan kepada Allah. Karena kita masih manusia dan pasti berdosa. Dan karena Allah juga mencintai hambanya yang berdosa lalu bertobat kepadanya. Allah berfirman kepada hambanya, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, wahai hamba-hambaku yang dosanya tidak terhitung, yang dosanya dia lakukan siang dan malam selama bertahun-tahun." Allah memanggil kita, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang banyak dosa." Allah memanggil kita di dalam Al-Quran. Allah memanggil kita sebagai hamba-hambanya yang banyak dosa. Allah tidak memanggil kita, "Wahai para pendosa." Allah tidak memanggil kita, "Ya ahli maksiat." Allah tidak memanggil kita dengan gelar-gelar maksiat kita. Walaupun dosa kita banyak, Allah masih memanggil kita dengan panggilan, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas." Sebegitu besar kasih sayang Allah kepada kita. Tapi kita tidak pernah menyadarinya. Kita tidak pernah memahaminya. Karena kita tidak pernah mau benar-benar mengenalnya. Sahabat sekalian, semoga di video ini kita bisa mengambil ibroh atau pelajaran. Karena jawaban kenapa makin hari kita makin jauh dari Allah itu adalah salah satunya karena dosa-dosa yang kita lakukan. Allah itu suci dan tidak suka dengan sesuatu yang kotor. Maka marilah kita minta ampunan kepada Allah agar Allah mensucikan kita. Dan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan ketika kita bertemu dengannya, kita bertemu di tempat yang baik. Kita bisa menatap wajahnya dan berkumpul bersama Rasulullah di jannahnya kelak. Amin. Allahumma amin.